Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dwi Setiani, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Dengan NIM 19040274086. Saya di sini akan menjelaskan tentang lautan dan iklim. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lautan. Apa itu lautan? Lautan adalah laut yang ukurannya sangat luas dan merupakan himpunan air asin yang bersifat sambung-menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Lautan meliputi 71% dari luas permukaan bumi, yang sebenarnya bumi didominasi oleh lautan. Lautan memiliki luas 361 juta kilometer persegi dengan isi 1.370 juta kilometer padu dan rata-rata kedalaman sekitar 3.790 meter. Oksigen yang berada di bumi sekitar 70% berasal dari fitoplankton yang terdapat di lautan. Lautan juga berperan dalam siklus karbon. Setiap lautan memiliki perbedaan kualitas dan karakteristik. Secara horizontal, habitat di lautan terbagi atas habitat lautan terbuka dan pesisir. Ini adalah gambar dari diatom. Diatom merupakan salah satu jenis fitoplankton yang paling tersebar di lautan. Sekitar 45% dari hasil produksi primer yang dihasilkan oleh diatom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iklim. Apa itu iklim? Menurut V. G. Mohnholz, iklim adalah deskripsi dari keadaan cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang panjang. Sedangkan menurut Arthur N. Staller dan Alan H. Staller, iklim adalah pernyataan yang digeneralisasikan dari keadaan cuaca yang sering terjadi di suatu daerah berdasarkan statistik tentang catatan data cuaca dalam waktu yang lama, meliputi nilai rata-rata, penyimpangan-penyimpangannya, dan kemungkinan hubungan antara penyimpangan-penyimpangan itu. Unsur-unsur atau elemen iklim meliputi suhu udara, tekanan udara, angin, dan presipitasi. Faktor-faktor atau kontrol pengendali iklim meliputi lintang bumi, penyebaran daratan dan lautan, pusat-pusat tekanan rendah dan tinggi semi permanen, angin dan massa udara, ketinggian tempat, pegunungan sebagai barier, arus laut, dan badai. Ini merupakan salah satu jenis iklim di dunia, yaitu iklim matahari. Iklim matahari terbagi atas 4. Yang pertama yaitu iklim dingin, yang berada 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua, iklim sedang yang berada 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang ketiga, ada iklim subtropis. Iklim subtropis berada di 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan yang terakhir adalah iklim tropis yang berada di 0 derajat. Yang kedua adalah iklim fisis. Iklim fisis terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu iklim laut atau maritim. Yang kedua iklim darat atau kontinen. Yang ketiga iklim dataran tinggi. Yang keempat iklim gunung. Yang kelima iklim musim atau muson. Pengaruh lautan pada iklim. Lautan sebagai pengatur iklim. Lautan memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi, dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke daerah kutub.
Udara yang terbentuk di atas macam-macam arus terkadang dapat bertemu dan sebagian akan terkondensasi membentuk sebuah kabut. Selain itu, arus laut juga berperan penting dalam menentukan cuaca dan iklim di bumi. Atmosfer dan samudra atau lautan membentuk suatu sinergi atau kapal untuk melalui proses pertukaran di batas laut. Proses pertukaran ini menentukan budget energi dan massa samudra. Ini merupakan sabuk sirkulasi laut global yang merupakan pergerakan panas yang terkandung pada air laut yang akan ikut berpindah mengikuti peredaran arus laut hingga ribuan kilometer menuju ke kutub. Mekanisme sabuk ini yang menyebabkan lautan memegang peranan kunci dalam pemahaman perubahan iklim global. Laut sangat berperan dalam membentuk keseimbangan suhu global dunia. Ketika suhu bumi makin meningkat, tentu hal ini akan memberikan berbagai akibat atau multiple effect bagi kelangsungan siklus global laut, karena suhu merupakan faktor utama penggerak siklus ini. Menurut Surinati tahun 2010. Pengaruh iklim pada lautan. Pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi permukaan laut, garis pantai, arus laut, air laut, suhu permukaan laut, pasang surut, dasar laut, cuaca, perubahan pola badai, dan memicu beberapa perubahan dalam biokimia laut. Ini merupakan salah satu dari dampak perubahan iklim. Karena perubahan iklim dan lautan termasuk peningkatan suhu permukaan laut, peristiwa pemutihan karang diperkirakan akan semakin meningkat di masa depan. Dan ini adalah perubahan pola badai. Badai tropis secara global mungkin lebih hebat, dan frekuensi badai paling intens dapat meningkat secara substansial di beberapa daerah. Juga, jumlah semua badai tropis secara global dapat berkurang atau sedikit berubah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menyukai video ini dan penjelasan saya, tekan klik tombol like. Dan jika ada saran, silahkan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.